Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit berdiskusi ya, dan sekaligus kita melihat-lihat mengenai KPK terbaru ya, yaitu adalah KPK pengerahan terbesar zaman, atau kalau dalam bahasa Inggris itu Stripe of X ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba melihat KPK terbaru ini kira-kira dia ini fiturnya ini gimana. Jadi kita akan melihat ya teman-teman, kita buka dulu ya. Nah, jadi ini adalah KPK terbaru yang kemarin itu baru saja dirilis oleh Lilith. Nah, jadi ini teman-teman udah dikasih tahu juga ya kebetulan oleh King dari Kingdom 1945 bahwa Kingdom 1945 ini bakalan mengikuti KPK. Ini adalah KPK dengan map terbaru ya, atau KPK pengerahan terbesar zaman. Oke, jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sini Kingdom 1945 itu akan mengikuti Marks of the X ya teman-teman. Nah, jadi alasan King memilih ini karena banyak sekali ya, mungkin itu dorongan ya dari para fighter, dan juga mungkin banyak sekali masyarakat di Kingdom 1945 ini pengen banget untuk mengikuti KPK map terbaru ini. Nah, jadi atas dorongan ya dari para masyarakat di Kingdom 1945, akhirnya ini udah diputusin. Jadi Kingdom 1945 ini akan mengikuti KPK pengerahan terbesar zaman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita akan melihat ya kira-kira fitur dari KPK terbaru pengerahan terbesar zaman ini gimana. Oke, kita lihat dulu ya di bagian peraturan ini. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, kalau di sini ini bakalan ada Bastion. Nah, Bastion sendiri ini pastinya teman-teman udah tahu ya, kalau Bastion ini mungkin sama seperti Heroic Anthem yang dimana ini ada Bastion. Nah, jadi kita ini nanti bisa menemukan Bastion ya setelah kita ini membersihkan kabut. Nah, jadi ini menariknya kalau di sini kita dilihat sih nggak ada kabut ya, tetapi kalau dari penjelasan dari si Bastion ini ada kabutnya saat membersihkan kabut ya. Ini dilakukan oleh pengintai. Jadi kita ini bisa menemukan 13 komandan ya. Nah, jadi mungkin ini ya teman-teman, kita lihat aja nanti apakah benar ya bahwa KPK ini sama seperti Heroic Anthem yang dimana dia ini awalnya ini ketutup oleh kabut. Nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya ini ada Pavor. Fungsinya ini ialah meningkatkan kecepatan kerja dari tambang kristal. Nah, jadi ini tambang kristal kita ini kerjanya bakalan lebih cepat sehingga menaikkan penghasilan dari kristal kita. Nah, kristal itu adalah salah satu ya resource atau harta yang sangat berguna ketika kita ini KPK penaklukan teman-teman. Karena teman-teman tahu sendiri ya, kristal itu sangat penting ya buat di KPK 4 atau KPK penaklukan, karena semuanya itu hampir menggunakan kristal. Mau kita healing ya, itu pun akan menggunakan kristal ya. Termasuk saat kita mau riset itu bakalan menggunakan kristal juga. Jadi kristal itu sangat penting ya, dan bisa kita katakan kristal ini cukup sulit didapatkan ya, dan kalau kita mau banyak ya kita top up ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada batas teleportasi. Nah, kalau batas teleportasi ini ya teman-teman, ini maksudnya adalah gubernur harus membangun dan menggunakan batu pondasi untuk teleportasi dan bukan melalui item teleportasi di peta. Nah, jadi teman-teman, ini batas teleportasi ini artinya kita itu ketika mau teleportasi, kita ini harus membangun batu pondasi yang ada di bawah ini. Nah, batu pondasi sendiri ya teman-teman, nanti kita ini bisa bangun dulu. Nah, jadi ketika kita bangun batu pondasi, nah otomatis kita ini baru bisa teleport. Jadi ini benar-benar terbatas ya kesempatan kita untuk teleport. Kalau dulu mungkin kita itu sangat gampang bisa teleport sana sini ya. Jadi mungkin dulu kalau kita war itu ya bisa kanan kiri ya. Ketika kita di kiri ini udah menang, bosen nih di kiri, kita bisa langsung ke kanan. Nah, kalau ketika di KPK pengerahan terbesar zaman ini kita nggak bisa lagi, karena kita harus membangun batu pondasi dulu ya. Karena teman-teman bisa lihat di sini gubernur bisa membangun batu pondasi di dekat pagoda kuno di bawah kendali koalisi, memungkinkan teleportasi kota ke lokasi setelah selesai. Nah, jadi setelah dia selesai barulah kita bisa teleportasi. Nah, di sini udah tertulis juga bahwa kita ini bisa membangunnya ini di pagoda kuno.
Nah, sekarang kita coba baca untuk penjelasan di pagoda kuno. Gubernur bisa menyerang pagoda kuno setelah bersebelahan dengan wilayah koalisi. Pagoda memberikan boost ke kota dalam radius tertentu yang cukup dekat. Nah, jadi ya teman-teman, pagoda kuno ini bisa kita katakan ini seperti halnya ini kayak bangunan teman-teman ya. Jadi kita ini harus ambil pagoda kunonya itu, dan dia ini akan memberikan kita seperti wilayah kayak gitu ya. Jadi ketika kita menguasai pagoda kuno, nah kita itu mendapatkan wilayah. Nah, di wilayah tersebut barulah kita bisa membangun batu pondasi. Nah, jadi ini mungkin KPK-nya ribet juga ya, karena ini saling berhubungan ya antara batu pondasi, pagoda kuno, dan juga batas teleportasi. Jadi ini memang KPK-nya benar-benar ribet ya. Jadi kita lihat aja nanti gimana ya. Pastinya saya akan coba ya teman-teman, kalau bisa nanti saya coba akan mereview kembali ya ketika memang saya udah benar-benar mengikuti ya, karena kebetulan Kingdom 1945 ini itu akan mengikuti KPK pengerahan terbesar zaman ini. Oke, selanjutnya ini ada camp garis depan. Nah, ini mungkin nggak akan teman-teman temui juga ketika mengikuti Heroic Anthem atau SOT 8. Kita baca, Gubernur bisa membangun camp garis depan di wilayah koalisi dan menempatkan sejumlah pasukan untuk berjaga di sana agar bisa membantu saat terjadi pertempuran. Camp garis depan memiliki peran strategis penting di peta. Oke, jadi di sini camp garis depan ini seperti rumah ya teman-teman, kayak kita ini bisa kirim pasukan kita ini ke camp garis depan. Nah, jadi mungkin ini bakalan sangat membantu ya. Jadi kita itu kayak bisa berlindung di camp garis depan ya, kalau saya membaca ini ya penjelasannya ini. Jadi ketika kita ini ingin wah, mungkin kita bisa keluarin ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, camp garis depan ini mungkin kayak bangunan-bangunan ataupun plek juga ya. Jadi kita ini harus menjaganya ya, karena di sini tertulis untuk berjaga di sana agar bisa membantu saat terjadi pertempuran. Nah, jadi kita lihat aja camp garis depan ini bangunan yang memang kayak bangunan biasanya di Kingdom yang saling direbutkan, ataupun dia ini nggak bisa diserang, atau kayak memang tempat base camp lah ya, kita katakan di base camp itu kayak tempat kita berlindung pasukannya. Jadi ketika kita nggak mau wah di open field, kita masukin itu bisa. Nanti kita lihat ya untuk lebih jelasnya. Oke, selanjutnya ini ada perintah berjalan. Perintah berjalan bergerak bisa mengirimkan pasukan ke camp garis depan. Perintah berjalan berakumulasi seiring waktu dan tidak bisa dipercepat. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini ternyata ini ada hubungannya juga, yang dimana mungkin kita ini nggak bisa kirim pasukan kita itu langsung ke camp garis depan terus menerus ya. Mungkin ini bakalan ada jeda waktu ya kalau kita lihat di sini, karena tertulis ini bahwa perintah berjalan berakumulasi seiring waktu dan tidak bisa dipercepat. Nah, dengan kata dipercepat ini saya rasa ini ada sedikit mungkin cooldown ya, sehingga kita ini nggak bisa selalu kirim terus ya mungkin ke camp garis depan ini. Jadi nanti kita lihat lagi ya teman-teman, gimana sih kebenaran dari misteri KPK terbaru ini ya, karena ini sangat-sangat baru ya mapnya, dan pastinya ini banyak sekali lah ya orang yang pengen juga untuk melihatnya ya, termasuk kingdom-kingdom besar pun ini pada mengikutin ya KPK pengerahan terbesar zaman ini. Oke, selanjutnya ini ada fitur radio supply. Nah, radio supply ini adalah area yang berpusat di sekitar kota gubernur atau camp garis depan untuk pasukan garrison. Gubernur sebisa mungkin harus mencoba membatasi kegiatan mereka hanya di dalam radio supply untuk memastikan pasukan bisa terus memberikan damage yang penuh. Nah, di sini radio supply ini kayak area kita ya, kayak area aliansi. Nah, jadi di sini teman-teman ketika kita ini berada di area ini, mungkin damage kita itu bakalan lebih gede. Di sini udah tertulis untuk memberikan damage yang penuh. Nah, jadi bisa jadi ketika kita nggak di radio supply, mungkin kekuatan kita itu menurun ya, ataupun memang ada pengurangannya sendiri ketika kita mengikuti KPK ini, atau memang maksudnya itu adalah seperti halnya ya teman-teman tahu kalau kita itu warnya itu di dalam area aliansi, memang ya pasukan kita itu mendapatkan bab aliansi. Nah, ataupun memang nantinya ketika kita mengikuti KPK pengerahan
terbesar zaman ini bisa jadi juga memang ada pengurangannya juga ya ketika kita ini nggak bertempur di radius supply. Nanti kita lihat juga. Jadi ini banyak sekali ya misteri-misteri ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai KPK ini ya. Ya teman-teman, jadi benar-benar seru deh ya KPK ini. Oke, selanjutnya ini ada pas terlantar. Nah, kalau pas terlantar ini ialah pas yang ditelantarkan yang tidak bisa diserang atau dilintasi. Tersebar di sekitar Lost Kingdom, gubernur harus menemukan cara yang kreatif dan strategis untuk mengintari setiap kali pas muncul. Nah, kalau pas terlantar ini artinya kita nggak bisa menguasain pas ini ya, udah tertulis dengan sangat jelas. Jadi kita nggak bisa menguasain pas terlantar ini seperti pas biasanya. Dan ini kalau kita baca di penjelasannya setiap pas muncul. Nah, bisa jadi pas ini bisa hilang dan bisa tiba-tiba muncul juga. Nah, jadi inilah ya teman-teman. Jadi dia ini bisa jadi bangunan yang kayak tiba-tiba muncul, nggak bisa diapa-apain. Jadi kayak penutup aja. Bisa jadi ini kayak penghalang ketika kita war ya. Mungkin ya kita harus muter-muter dulu. Jadi ini bisa jadi kita ini bakalan kejar-kejaran ya ketika kita ini warnya itu di open field ya, karena ada pas terlantar ini seru juga ya kalau kita seperti main kejar-kejaran kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi, ini ada konten spesial. Nah, ini ada tambang kristal, ada bekerja di tambang, yang dimana bekerja tambang ini kita memerlukan jagung, kayu, batu, dan gold ya. Nah, jadi ketika bekerja di tambang ini ya kita bisa mendapatkan kristal yang lebih banyak, tetapi ya kita harus ya membayarnya ini dengan gold, batu, kayu, dan juga jagung. Dan selanjutnya ada fitur upgrade ya, teman-teman udah tahu ya, ini upgrade-nya ini adalah upgrade tambang kristal. Dan juga kita bisa mempercepatnya dengan cara ya tadi kita menyelesaikan misi dari Bastion. Selanjutnya ada kristalnya sendiri. Selanjutnya ini ada perlindungan SDA. Nah, jadi di sini kristal kita ini nggak bisa diambil oleh orang lain ya. Jadi Lilith mungkin udah memikirkannya juga ya, kalau SDA kristal ini bisa diambil, mungkin orang pada jualan kristal ya. Mungkin itu negatifnya ya buat Lilith. Makanya ya Lilith nggak mau kalau si kristal ini bisa diambil. Dan selanjutnya ini adalah reset. Nah, jadi teman-teman, reset ini adalah ya teman-teman tahu sendiri ya, artinya kita kayak ya kita menformat lah ya, jadi semuanya itu akan hilang semua ya. Jadi teman-teman itu hanyalah sementara, kristal nggak bisa kita bawa ke kingdom. Dan juga pusat riset kristal dan efek apapun riset yang diselesaikan di sana akan di reset dan dihapus ya. Jadi artinya ketika kita balik ke kingdom, nah itu semuanya akan hilang ya. Mungkin ya riset-riset di akademi kita pun akan hilang seperti awalnya kita di kingdom kayak gitu ya. Selanjutnya ini adalah sistem koalisi. Nah, jadi KPK terbaru ini dia akan menggunakan sistem koalisi juga. Nah, jadi kalau sistem koalisi ini saya sangat suka juga karena ini banyak sekali memberikan manfaatnya, yang dimana kalau kita berkoalisi, koalisi kita ini menang terus ya warnya dan juga banyak menguasai bangunan, maka kita pun bisa semakin banyak ya. Selanjutnya kita melihat sistem rewardnya. Nah, kalau sistem rewardnya sama seperti Heroic Anthem, ini ada koin penaklukan, koin musim. Jadi ini sama seperti ya kita KPK seperti biasanya ya, ada koin musim dan juga koin penaklukan. Nah, sekarang sistem campnya. Nah, sekarang untuk mapnya sendiri, jadi dia akan menggunakan sistem camp, dan di sini ada 8 camp. Ada camp api, camp tanah, camp angin, camp air, camp Greenwoods ya, dan juga ada camp Daybreak, Midnight, dan juga ada camp Thunderbolt. Nah, ini mungkin udah biasa juga, yaitu adalah sistem camp. Jadi yang paling spesial ini ada di bagian sini ya teman-teman, di bagian pengerahan ini ya, banyak sekali fitur terbaru kayak gitu ya. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu ya pembahasan saya mengenai KPK pengerahan terbesar zaman ini ya. Jadi mungkin diskusi kita sampai di sini dulu, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Oke, see you to the next video guys.